Haleluya. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi bagi kita semuanya. Shalom. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di ibadah pertama Gereja Injili Anugerah Tuhan. Spesial hari ini kita mengingat dan merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha-Mu. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Hormat,
bagimu segala pujian, hormat kemuliaan.
menjadikan hidup kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau menebus kami dari cara hidup kami yang sia-sia Tuhan, dengan darah-Mu yang mahal, sehingga Tuhan pada hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Engkau telah memperdamaikan kami dengan Allah Bapa di sorga. Dan kami boleh menyebut Engkau ya Aba ya Bapa. Kami dapat bersekutu intim dengan Engkau. Kami dapat menikmati hadirat-Mu. Dan karena Engkau hidup, maka tidak sia-sia kami percaya kepadamu Tuhan. Karena Engkau hidup, tidak sia-sia kami beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami percaya kepadamu. Karena Engkau hidup, Engkau setia dan mendengar menjawab doa kami ya Tuhan. Dan Engkau hidup, Engkau bangkit dari kematian, dan Engkau juga akan mendudukkan kami bersama-sama dengan Yesus di surga yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pagi ini Engkau berikan kekuatan kesehatan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan ya Tuhan. Sebagai rasa syukur hormat kami kepadamu Tuhan, kami datang membawa hidup kami, membawa seluruh persembahan kami, ucapan bibir yang memuliakan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas hidup kami, kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami Tuhan. Darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Darah Yesus menguduskan tempat ini. Malaikat Tuhan yang berkawal di sekeliling kami, dan segala pekerjaan iblis tidak bisa menghalangi ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah yang pertama ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Mari semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu, shalom semuanya. Haleluya. Tuhan kita dahsyat saudaraku. Kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengalahkan maut. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Cukulah kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan
Haleluya. Yesus bangkit mengalahkan maut. Amin, saudara. Kita memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Hari ini boleh bersorak-sorai Bapak Ibu. Dengan kasih Tuhan boleh kita bangkit berdiri. Dan hari kita merayakan kebangkitan Yesus. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau ada seorang yang kita cintai, dari kubur dia bangkit. Wah, tentu ada sesuatu sorakan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Dan Yesus kita hanya sekali dia mati. Ada orang mungkin dibangkitkan, bangkit dia dari kematian, habis itu mati lagi. Tapi Yesus hanya sekali dia mati, saudara. Tidak mati bolak-balik. Oh, dia Raja kita, katakan amin. Syukur kepadanya, Raja kita. Dengan semangat Bapak Ibu. Haleluya. Kita bersama saudara untuk kita datang di tempat ini. Haleluya.
datang dalam kehidupan. Amin. Tuhan berbagi berdiri. Mari kita bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan adalah kekuatan kita. Amin, saudaraku. Tuhan adalah penolong kita. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Yang banyak nama-namanya.
Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup kami menantikan Yesus hidup. Mari kita awali pujian. Anak Allah namanya Yesus.
Terima kasih Tuhan. Hidup kami jadi berarti karena Engkau, Yesus Tuhan kami, bangkit dari kematian. Tuhan Yesus, kubur kosong, jaminan masa depan kami Tuhan. Kubur kosong menyatakan Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mendengarkan kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang memperdulikan kami Tuhan. Dan kami bangga punya Allah yang hidup seperti Engkau. Kami bangga punya Yesus Tuhan yang tidak dapat dikalahkan oleh kematian. Engkau hidup dan berkuasa. Engkau berkuasa atas maut Tuhan. Tuhan Yesus telah membuat iman percaya kami kepadamu tidak sia-sia. Dan semua ibadah kami tidak sia-sia. Karena kami menyembah Yesus Tuhan yang hidup. Yesus Tuhan yang berkuasa. Yesus Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Dan oleh karena kebangkitan-Mu, itu jaminan bagi kami bahwa kami lebih daripada orang-orang yang menang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Pada pagi hari ini Tuhan, yang berdosa Kau ampuni, yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat Kau bebaskan, yang lapar haus akan kebenaran-Mu Engkau puaskan Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu. Biarlah Tuhan, setiap perkataan bibir mulut hamba adalah firman-Mu saja Tuhan. Dan firman-Mu itu yang mengubahkan kami, membaharui kami, sehingga kami menjadi seperti Yesus. Syukur Tuhan. Dalam nama Tuhan sudah berdoa, dan kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan sabda. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam. Selamat Paskah. Amin. Hari ini kita memperingati kebangkitan Yesus dari kematian. Sama seperti pujian tadi berkata, sebab Dia hidup, ada hari esok. Yesus hidup, ada hari esok. Amin. Bukan hanya dalam hidup ini, bahkan sesudah kita mati pun ada jaminan bagi kita bahwa kita memiliki surga yang kekal. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya topik firman Tuhan bagi kita pada hari ini yaitu kebangkitan Yesus memenuhi setiap kebutuhan dari kehidupan kita. Kebangkitan Yesus memenuhi setiap kebutuhan dari kehidupan kita. Minggu yang lalu kita sudah melihat bagaimana tahap-tahap penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus
sampai dia mati di kayu salib. Minggu yang lalu sudah melihat apa yang diderita oleh Tuhan Yesus agar saya dan saudara diselamatkan. Mari katakan pada kiri kanan saudara, Yesus sangat mengasihimu. Dia sudah menderita untukmu. Bahkan dia mati. Amin. Oh, bahkan dia sudah mati bagi kita semuanya. Dia tebus kita dengan harga yang mahal, yaitu darahnya sendiri. Dan hari Jumat yang lalu kita mengadakan perayaan Paskah. Bahkan kita adakan perayaan Paskah bersama. Adakah semua Bapak Ibu yang ada di sini ikut pada perayaan Paskah di Wisma Sembayang hari Jumat yang lalu? Amin. Saya mau tanya, siapa yang ikut? Coba angkat tangannya. Saya tidak berani angkat tangan karena saya ikut. Saudara yang nggak ikut rugi. Saudara, kenapa? Karena kita bisa berbaur dengan anak-anak Tuhan yang lain. Yang saya melihat, perkiraan saya antara 650 sampai 680 yang hadir pada saat perayaan Paskah bersama. Itu diadakan dari 4 penggembalaan, Pancur Batu, Bapak Pendeta Moses sendiri, Bapak Pendeta Eko Taka Sutasoi di Gang Rasmi, Bapak Pendeta Jujur Munte. Ada 3 tempat mereka beribadah, di MMTC, di Tijumpa Kantor, dan di Helvetia. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita dapat berbaur bersama-sama. Karena kasih Yesuslah yang mempersatukan kita semuanya. Amin. Banyak ragamnya kita, banyak macamnya, banyak latar belakang kita, tetapi kasih Yesus mempersatukan kita semuanya. Dan hanya Yesus jalan kita ke surga. Nggak ada jalan lain. Hanya Yesus yang memperdulikan kita, yang memperhatikan kita. Dia tahu kita tidak dapat dengan cara kita, dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan metode kita masuk ke surga yang kekal. Sehingga Bapa di surga mengambil inisiatif memberikan anaknya yang tunggal. Walau itu satu-satunya anaknya, dia relakan mati di kayu salib, bahkan terpisah dengan dia, agar saya dan saudara yang percaya kepada Yesus tidak pernah terpisah lagi dengan Bapa di sorga. Amin. Dan hari Jumat yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan dengan topik salib Kristus yang memperdamaikan. Dalam Kolose 1 ayat 20 dikatakan, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Tuhan sendiri satu-satunya yang membuat keputusan untuk memperdamaikan kita. Dia yang mempunyai inisiatif supaya kita dapat beroleh surga yang kekal. Bukan karena kelayakan kita, bukan karena penampilan kita ganteng dan cantik, bukan itu yang mempengaruhi, bukan karena kekayaan kita, tetapi semata-mata hanya oleh kasih-Nya kepada saya dan saudara. Amin. Dan sesudah Tuhan Yesus mati, Dia dikuburkan, dan satu berita kemenangan yang luar biasa, Dia bangkit. Amin. Dia bangkit dari antara orang-orang mati, seperti yang dikatakannya kepada murid-muridnya. Bapak Ibu, semua saudaraku, pendiri-pendiri agama yang ada di dunia ini, kuburnya masih ada. Dan kalau dikorek kuburnya, kerangkanya masih ada di sana, jenazahnya masih ada di sana. Walau mungkin tinggal tulang belulangnya, tetapi Yesus, saudaraku, yang menjadi juru selamat bagi seluruh dunia, yang mengampuni dosa kita, Dia dikuburkan. Kuburnya masih ada, tetapi kubur itu telah kosong karena Dia sudah bangkit. Inilah berita kita pada hari ini.
yaitu kebangkitan Yesus memenuhi setiap kebutuhan dari kehidupan kita. Bapak Ibu, Yesus bangkit dinubuatkan oleh para nabi-nabi. Jauh sebelum Yesus datang ke dunia ini, para nabi sudah menubuatkannya. Mari kita buka Alkitab kita sebentar, Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-20. Bagaimana penulis Mazmur ini menuliskan bahwa Yesus mati dan bangkit kembali. Mazmur 16 ayat yang ke-20. Maaf saya, ayat yang ke-10 maksud saya. Satu dia, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Penulis Mazmur sudah menuliskannya, bahwa tidak akan diserahkan ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu, maksudnya Yesus, melihat kebinasaan. Dan hal ini juga dituliskan dalam Kisah 13 ayat 34-35. Dalam perjanjian baru diulangi kembali. Ya, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kisah 13 ayat 34-35. Apa dikatakan di sini? Firman Tuhan ini mengatakannya, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus, yang dapat dipercaya, yang telah kuberikan kepada Daud. Jadi jelas, Daud yang menuliskan Mazmur pasal yang ke-16 ayat 10, dan itu digenapi dalam kehidupan Tuhan Yesus. Bahkan Nabi Yesaya 26 ayat yang ke-19. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kalaupun ada orang bangkit dari kematian, hal itu tidak pernah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Tetapi Yesus Tuhan yang kita percaya, dia mati dan bangkit, dan itu sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelum hal itu terjadi. Karena dia Tuhan, karena dia Allah yang hidup dan berkuasa. Amin. Yesaya 26 ayat yang ke-19. Saya baca, ya Tuhan, orang-orangmu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Orang-orangmu yang mati akan bangkit kembali. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sungguh luar biasa hal-hal apa yang telah dialami Tuhan Yesus. Kematiannya, kebangkitannya jauh-jauh sebelumnya sudah dituliskan. Bahkan Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakannya dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 21. Saya mau tanya, terlalu kencang suara saya? Tidak? Oh puji Tuhan, karena di depan sangat begitu kencang. Saya takut saudara SPL-nya terlalu kuat. Oke. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam Matius 16 ayat 21 sampai Matius 16 ayat 1. Maaf saudaraku, Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus memulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus sudah menyatakannya sebelum dia mengalaminya. Dia sendiri menubuatkannya. Bahkan dalam Matius pasal yang ke-20 ayat ke-19, Yesus sendiri mengatakannya. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, dan tidak ada pendiri-pendiri agama lainnya yang menyatakan hal ini sebelum dia mengalaminya. Hanya Yesus. Dikatakan dalam Matius 20 ayat yang ke-19,
Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesat, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Banyak lagi ayat-ayat firman Tuhan yang menuliskan hal itu. Bapak Ibu boleh baca nanti di rumah Markus pasal yang ke 9 ayat yang ke-9, ya, dan Markus pasal 14 ayat yang ke-28, Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 22. Tuhan Yesus jauh-jauh sebelumnya mengatakannya kepada murid-muridnya. Dan pada hari kebangkitannya hal itu digenapi. Dan itulah yang kita rayakan pada hari Minggu tanggal 17 April ini. Bahwa Yesus sungguh-sungguh mati dan sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Amin. Lukas pasal 24 ayat 6 sampai 8. Dikatakan ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus ini. Murid-murid Yesus pergi ke kubur. Sayang banyak orang Kristen melakukannya. Kalau saudara pergi lewat pasar sore, pajak sore, tadi pagi, banyak cahaya di kuburan. Kalau saudara dari sini sebelah kanan, banyak orang datang ke kuburan pada pagi hari. Saudaraku, tidak salah pergi ke kuburan, tetapi jangan berbicara dengan orang mati. Murid-murid melakukannya. Mereka berharap bertemu dengan mayatnya Yesus. Mereka berharap bertemu dengan kain kafannya Yesus sedang, saudaraku, menutup tubuh Tuhan Yesus. Tetapi malaikat berkata, ia tidak ada di sini. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan mau disesatkan. Firman Tuhan jelas berkata, orang yang mati dalam Tuhan berbahagia. Tinggal tulang belulangnya saja yang ada di kuburan. Tetapi kalau dia percaya kepada Yesus, sama seperti penyambut salah satu yang bersama disalibkan dengan Yesus itu, Yesus berkata, pada hari ini juga aku dan engkau ada bersama-sama di Firdaus Allah. Kalau dia percaya, dia ada bersama-sama dengan Abraham di Firdaus Allah. Rohnya. Bapak Ibu jangan tertipu. Dan ini yang dilakukan murid-murid. Puji Tuhan, malaikat berkata, ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka memang sayang sama Tuhan Yesus. Mereka memang mengasihi Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak mengingat perkataan Yesus yang berkata dia harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Puji Tuhan, malaikat mengingatkan mereka kembali. Dan mereka kembali ke Yerusalem. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yesus yang kita sembah. Yesus yang hidup. Amin. Yesus yang berkuasa. Dan mari kita melihat berkat kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita orang-orang percaya. Yang pertama, kehidupan kita yang penuh dosa telah dimatikan bersama dengan Yesus di atas kayu salib. Dan kehidupan kita yang berdosa telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Dan ketika Yesus dibangkitkan kembali dari antara orang mati, kita juga dibangkitkan menjadi ciptaan yang baru. Amin. Dosa kita disalibkan bersama Yesus di kayu salib. Dosa kita dikuburkan bersama dengan kematian Yesus.
dan kita bangkit bersama dengan kebangkitannya, menjadi ciptaan yang baru, menanggalkan kehidupan kita yang lama yang sudah dikubur bersama-sama dengan Yesus. Dan ini jadi kalau kita percaya kepada Yesus dan menyerahkan hidup kita untuk dibaptis. Saudaraku, karena percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut, kita dibenarkan dan diselamatkan. Tapi kita perlu menyatakan bukti saudaraku kita bertobat dengan menyerahkan diri kita untuk dibaptis. Roma pasal 6 ayat 4-11 dikatakan, dan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Jikalau saudara dibaptis dan tidak percaya baptisan selamat, karena baptisan itu adalah kuburan bagi semua manusia lama kita. Baptisan itu adalah kuburan bagi setiap tabiat berdosa kita. Dan kita bangkit bersama dengan kebangkitan Kristus. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bapak Ibu, selagi masih ada kesempatan, mari buktikan pertobatan saudara dengan menyerahkan diri saudara dibaptis. Penyamun itu tidak punya kesempatan lagi untuk dibaptis. Banyak orang bertanya, apakah kan dia tidak ke surga? Ke surga. Karena Yesus sendiri menjamin dia. Tetapi kita yang masih hidup dan masih ada sampai sekarang ini, mari praktekkan firman Tuhan. Amin. Saudaraku, sehingga kita hidup dengan manusia yang baru, hidup yang dibaharui, hidup yang diobatkan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Menjadi manusia baru yang dulunya suka dalam dosa. Sesudah kita hidup dalam Kristus, hidup kita berubah, suka hidup kudus. Amin. Tidak merencanakan dosa lagi. Dan dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri kepada dosa. Mari, Bapak Ibu, biarkan Roh Kudus memimpinkan saudara. Biarkan Roh Kudus menguasai hidup saudara, sehingga tidak dosa lagi yang memerintah dalam hidup saudara. Inilah kuasa kebangkitan Kristus. Karena ada Tuhan Yesus yang memampukan kita untuk dapat hidup kudus. Bapak Ibu, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Semua orang yang bangkit dari kematian mengalami kematian lagi. Walau 3 hari Lazarus ada di dalam kubur, dibangkitkan kembali oleh Tuhan Yesus. Pada waktu tertentu dia mati lagi. Ada orang yang dicampakkan ke kubur Elisa dan menyentuh tulang-tulang Elisa. Dia hidup kembali. Pada masanya mati lagi. Tetapi Yesus Tuhan yang sudah mati di kayu salib, dikuburkan pada hari ketiga bangkit dan tidak pernah mati lagi. Sehingga kita yang percaya kepada dikuburkan bersama dengan kematiannya, bangkit bersama dengan kebangkitannya, berkuasa atas dosa. Amin. Karena kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi kita.
Kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Biar hidup kita mempermuliakan Tuhan. Amin. 2 kali seri dalam ibadah pemuda, dan bahkan tadi malam juga kami ulang dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Apa dikatakan? Janganlah hendaknya kamu, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Inilah berita dalam muda-mudi. Karena setiap kaum muda dalam sidang Tuhan ini punya panggilan khusus dalam Tuhan. Saya berkata kepada kaum muda, tidak semua saudara menjadi seperti saya, menjadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Tapi carilah teladan di mana Tuhan menempatkanmu. Kamu ada di kampus, kamu menjadi teladan di sana. Kamu di sekolah menjadi teladan di sana. Di rumah tangga menjadi teladan di sana. Bahkan dikatakan ayat ini bukan teladan bagi orang dunia, itu mah biasa, gampang saja. Tetapi Alkitab ini menuliskan kamu harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Menjadi teladan bagi orang-orang kudus. Saya berkata kepada muda-mudi, kalau saudara lebih pintar dari orang-orang bodoh itu biasa. Tetapi kalau saudara lebih pintar 10 kali lebih pintar 10 kali daripada orang pintar, sama seperti Daniel, Sadrak dan Abednego, itu baru luar biasa. Tuhan menuntut kita lebih. Dan Alkitab ini menuliskan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu. Kamu hidup dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Itu hidup kita dulu. Tetapi sesudah kita dalam Tuhan, kita harus hidup bagi Tuhan. Amin. Mempermuliakan nama Tuhan. Biar kita menjadi berkat bukan hanya bagi orang-orang dunia ini, tetapi bagi sesama kita lah Tuhan. Jangan orang berkata, katanya itu Tuhan, sama saja ya. Dulu tukang gosip, sekarang lebih parah lagi. Dulu berbeda, sekarang lebih parah. Gak ada angin, gak ada tobat. Wow, cara remnya bukan main. Gak mau berhenti. Selalu yang kekasih dalam nama Yesus, bagaimana kita menjadi terang. Biarlah kuasa kebangkitan Yesus ini kita alami semuanya, amin. Kita bangkit menjadi ciptaan yang baru, hidup yang baru, ya. Dan sebenarnya kita semuanya hidup dalam dosa. Bahkan Paulus berkata dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ketiga dikatakan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, melakukan dosa, berbuat kejahatan. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Paulus mengakuinya. Saya puji Tuhan. Tuhan kita penuh rahmat. Tuhan kita mengasihi kita. Amin. Katakan pada kiri kanan saudara, apapun latar belakangmu, sehebat apapun dosamu, Yesus sayang kepadamu. Dan darah Yesus sudah menyucikan. Istri saudara mungkin masih ingat kesalahan saudara 10 tahun yang lalu. Suami saudara masih mungkin ingat perkataan saudara 5 tahun yang lalu. Tetapi Yesus melupakan semua dosa kita. Di hadapan tetangga kiri kanan kita ini masih yang lalu. Tetapi di hadapan Tuhan kita kudus, suci dan dibenarkan. Amin. Bukan karena hebat kita, bukan karena kelayakan kita, tetapi karena kasih-Nya.
oleh kuasa darahnya. Amin. Kayak pujian kita berkata, nanti dinyanyikan pujian. Amin. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, darah Yesus membasuh kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sehingga iblis tidak punya kuasa lagi dalam hidup saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan apa berkat kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita? Yang kedua itu kebangkitan Yesus adalah kekuatan untuk masa kini. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan bagi kita untuk saat ini. Bapak Ibu, saya berkata kepada pemuda-pemudi, saya ingatkan mereka, saya tidak mau mereka kecewa dalam mengikut Tuhan. Saya berkata, seberapapun usiamu, apapun keadaanmu sekarang ini, kamu akan menghadapi proses demi proses dalam hidupmu. Jangan putus asa. Jangan menjadi pemuda yang cengeng. Jangan menjadi pemuda yang mudah menyerah. Tetapi menjadi orang-orang yang tegar, orang-orang yang teguh. Dengan menyimpan firman Tuhan di hatimu. Saya berkata kepada pemuda, oh keadaan pada masa-masa yang datang bukan tambah baik. Alkitab menuliskannya bahkan bertambah sukar. Ayo kaya dengan firman. Mazmur menuliskan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita. Kalau itu menjadi pelita, kita tahu jalan mana yang harus kita jalani. Dan terang bagi seluruh hidup kita. Saudaraku, sehingga kita tidak perlu tersandung. Ayo maju, semangat. Saya berkata pada kaum muda, apapun kondisi keadaanmu sekarang ini, firman Tuhan jawaban. Firman Tuhan menolong. Firman Tuhan memberikan jalan keluar. Demikian juga dalam hidup kita pada masa ini. Karena Yesus bangkit, dia hidup. Itu menjamin, itu menjadi kekuatan bagi kita sekarang ini. Karena kita memiliki Tuhan yang hidup. Amin. Dia punya telinga mendengarkan kita. Dia punya mata melihat kita. Saudaraku, dan dia tahu apa yang kita hadapi. Dia datang ke dunia ini bukan menjadi Superman, bukan menjadi superstar, tetapi menjadi manusia. Dia tahu betapa dinginnya di kandang domba. Dia tahu lapar. Dia tahu ada angin, ada badai, topan kehidupan. Dia tahu bagaimana musuh mencobai. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, karena dia hidup bangkit dari kematian, ada kekuatan bagi kita. Amin. Dan karena Yesus hidup, kita telah menerima kuasa dari Roh Kudus-Nya untuk hidup berkemenangan, menang terhadap dosa, menang terhadap semua serangan-serangan setan terhadap kita. Bapak Ibu, tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Roma pasal 8, saya bacakan bagi kita semuanya, ayat 31 sampai 39. Sebab itu apa yang akan kukatakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayo Bapak Ibu Saudari, ada Yesus beserta kita. Sebelum dia mati, sebelum dia naik ke surga, dia berkata dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-20b, dia berkata, dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Tuhan menyertai kita. Tuhan ada selalu bersama dengan kita, sehingga tidak ada perlu yang kita takutkan apapun.
Bapak Ibu, bahkan Alkitab ini berkata, siapakah akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia mengaruniakan segala sesuatu? Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Alkitab ini jelas berkata, ia tidak menyayangkan anaknya. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Mari percaya teguh kepada Yesus. Kalau anaknya yang tunggal pun dia tidak sayangkan, bagaimana yang lainnya? Dia tidak akan berikan kepada saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau anaknya yang tunggal pun dia berikan, dia tidak akan menahan-nahan berkatnya bagi saudara. Dia tidak menahan-nahan apa yang dia sudah janjikan bagi saudara. Dia akan memberikannya. Dia akan mengaruniakan. Bahkan Alkitab ini berkata, ia mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Saya mau baca dalam terjemahan yang lain. Dalam dikatakan dalam bahasa Indonesia, sehari-hari anaknya sendiri tidak disayangkannya, melainkan diserahkannya untuk kepentingan kita semua. Anaknya sendiri tidak disayangkannya, melainkan diserahkannya untuk kepentingan kita semua. Masakan ia tidak akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang lainnya? Kehendak Tuhan, saudara, menjadi konglomerat, Tuhan akan menjadikan. Kehendak Tuhan, saudara, menjadi kepala dan tidak menjadi ekor, Tuhan akan menjadikannya. Kehendak Tuhan, saudara, menjadi saksi Kristus. Tuhan tidak akan menahankan kasih-Nya dan urapannya atas saudara, sehingga lewat hidup saudara banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus. Tuhan tidak menahan-nahankannya. Bahkan firman Allah, Surah yang terbuka, dikatakan, karena anaknya sendiri pun tidak disayangkannya, melainkan diserahkannya demi kita semua. Masakan ia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita? Ini dalam terjemahan-terjemahan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau Yesus pun diserahkan mati bagi kita, Allah akan memberikan apa yang dijanjikannya kepada kita bersama-sama dengan Yesus. Amin. Bapak Ibu, dalam ayat 33 Roma pasal 8 tadi, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena Yesus sudah sangat mengasihi kita. Dia telah buktikan kasih-Nya kepada kita. Bahkan dalam ayat yang ke-6 berkata, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi ayat 37 menjadi jaminan bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita. Dikatakan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Katakan bersama dengan saya lebih daripada para pemenang. Saya lebih daripada pemenang.
karena karya Yesus di kayu salib dan oleh karena kebangkitannya dari kematian. Paulus berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Pada hari-hari terakhir ini, inflasi semakin meningkat. Nilai barang-barang semakin naik. Tidak dapat dipungkiri. Tadi malam saya berkata pada istri saya, kok beli minyak gorengnya cuma 1 liter. Kita tunggu dulu lah. Saya tanya tadi, apa 8.000 2 liter? Saya berkata, ya udah, gak apa-apa. Cukup untuk masakan besok pagi aja cukup. Saudaraku, saya jarang-jarang ikut istri saya belanja, karena saya pembosan orangnya. Ya, dia bisa cakap sedikit-sedikit, tawar sini beda-beda. 50 perak dipalar. Itu ibu-ibu. Kalau saya lihat ayam sekilo, saya ambil saja. Ditanya berapa sekilo? 32. Kok 32? Di sana kan 29. Saya tidak tahu. Selalu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Semua naik. Tapi jangan takut. Ada Yesus Tuhan yang telah bangkit dari kematian, yang melihat keadaan saudara. Kalau harga-harga naik, minta kepada Bapa, naikkan berkat ke Tuhan. Amin. Tambahi berkat ke Tuhan. Jangan mengeluh, karena kita tahu kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, dan Dia berkata, akulah gembala yang baik. Kalau Tuhan gembala kita, perlu ditakutkan. Dia berjalan di depan kita. Bahkan Mazmur berkata, di hadapan musuh-musuh kita, Dia menyediakan hidangan bagi kita. Di hadapan lawan-lawan kita, Tuhan menyediakan hidangan bagi kita. Bagian kita, ayo ikuti aturannya Tuhan. Ayo patuhi firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya melayani seorang bapak. Saya berkata, bapak kan kerja di perusahaan. Kalau bapak ikut saja aturan perusahaan tersebut, gaji bapak tidak pernah dipotong. Yang jadi mungkin intensif ada. Intensif kerajinan. Intensif karena mencapai target. Itu yang jadi. Saudaraku, gak usah capek-capek cari intensif. Jangan datang tanggal 1 gajiku Pak, tanggal 2 gajiku Pak, tanggal 10 gajiku Pak. Tepat pada waktunya, saudara pasti dibayar. Demikian kita kepada Tuhan. Jangan capek-capek. Berkatnya ke Tuhan, hebet Tuhan, rumah Tuhan, mobil Tuhan. Tiba saatnya Tuhan akan memberikannya kepada kita. Amin. Alkitab ini jelas mengatakannya. Lakukan saja apa yang disuruh Tuhan dalam hidup kita. Dia bos kita. Dia lebih hebat dari pemimpin perusahaan di mana kita bekerja. Dia lebih hebat dari, saudaraku, pemimpin kita di instansi mana kita bekerja. Saudaraku, dia lebih hebat dari semuanya kita yang kuat bekerja keras. Karena Dia sanggup memberkati kita. Amin. Saudaraku, inilah kuasa kebangkitan Yesus yang menjadi kekuatan bagi kita pada masa ini. Jangan takut. Mungkin berkat saudara belum naik. Minyak makan sudah naik, gula sudah naik, sayur-sayuran sudah naik, daging ayam sudah naik 32.000. Saya lihat di pohon ditempelkan. Karena awalnya masih dapat 29, 27. Saudaraku, berseru kepada Tuhan. Saudara mungkin mencatat pulang belanja. Tuhan, semua barang-barang pada naik. Tetapi karena Engkau hidup dan berkuasa, Engkau melihat daftar catatan belanjaan ini Tuhan. Naikkan berkat.
Amin. Jangan sungut-sungut, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Ku jadi berarti sebab Yesus hidup. Dan ini poin yang ketiga. Kebangkitan Yesus adalah pengharapan kita untuk masa depan. Sebab Yesus bangkit dari kematian, ada hari esok. Dan orang yang paling malam kita menuliskan, dia hanya berharap dalam hidup ini kepada Yesus. Dia hanya berharap punya rumah, punya ini, punya itu, punya ini. Dan dia tidak berharap mati masuk surga. Hanya di bumi ini saja. Alkitab menuliskan itulah orang yang paling malang. Bapak Ibu, kebangkitan Yesus memberikan kita pengharapan yang besar untuk masa depan. Ia disebut sebagai yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Kita punya pengharapan kita akan bangkit walaupun kita meninggal, tinggalkan dunia ini. Dan ini yang membuat kita bersukacita, tidak perlu berduka cita berlebih-lebih. Kalau ada anggota keluarga kita meninggalkan kita, apalagi kalau dia sudah percaya kepada Yesus. Bersedih oke, tapi jangan larut di dalamnya. Apalagi kalau saudara tahu dia ada dalam Yesus. Karena Yesus yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati. Sesudah itu setiap orang-orang yang percaya kepadanya akan mengalami kebangkitan tubuh. Dan kita akan sama-sama dengan mereka kelak di surga yang mulia. Amin. Untuk itu mari bertekun, mari setia, mari bersungguh-sungguh mengikut Yesus. Kolose pasal 1 ayat 18 berkata, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui kebangkitannya, ia membuka jalan untuk mereka, buat saya dan saudara yang percaya kepada Yesus, untuk mengikut Yesus juga, untuk dibangkitkan dari kematian. Untuk itu mari jangan larut dalam kesedihan. Hati saya sedih melihat beberapa orang yang hampir 3 kali setahun dia pergi ke kubur. Dia benar sayang sama orang yang meninggalkannya, tetapi Yesus lebih sayang kepada mereka. Jangan habiskan waktumu di situ dan jangan mau tersesat. Sepanjang dia percaya kepada Yesus, suatu hari kalau kita akan bertemu dengan dia. Saya tidak melarang saudara ziarah, tetapi jangan ngomong sama orang mati. Karena tidak ada pertemuan antara orang hidup dan orang mati. Orang kaya yang mati itu tidak di dalam Tuhan langsung ke neraka. Lazarus yang di sini itu mati langsung ke surga. Ada orang bertanya kepada saya, orang yang mati, dia akan kembali ke rumah Pak, dia mau cari makanan. Makanya bunyi rak piring, tikus yang lewat. Jangan sesat. Amin. Saya berdulu di dalamnya. Dan jangan sesat saudara Maranena. Kalau nggak habis antar kemari. Lebih baik saudara sisihkan untuk kami antar kemari daripada saudara sisihkan naikkan di atas lemari. Biar dapat dirasakan opung yang mana. Jangan bodoh.
Gak ada pertemuan antara hidup dan mati. Ada yang lebih parah di kampung kami, bahkan di tempat saya waktu saya dibesarkan di sana. Orang datang dibawanya babi guling, anak babi, penuh satu anak babi, dipanggang sedemikian rupa bentuk babi, diletakkan di kuburan. Waktu itu saya baru lahir baru, kami semuanya jauh-jauh. Itu dia balik kanan, kami ambil habiskan semua. Ada yang menoleh ke belakang, ih sudah dimakan, saya yang makan, kami makan. Jangan bodoh. Kalau ada uang saudara, tabung uang saudara untuk yang hidup. Masih banyak keluarga kita yang membutuhkannya. Bukan berarti kita tidak hormat kepada mereka, tetapi marilah kita berduka cita dikala dia masih hidup, kalau dia belum mengenal Yesus. Menangis di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan janjimu satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Lebih bagus sekali selagi dia masih ada nyawa, masih hidup, saudara menangis di hadapan Tuhan dan beritakan Yesus juru selamat kepadanya, sehingga kita bertemu dengan dia di surga yang kekal. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan suatu hari yang indah kelak Yesus akan datang kembali ke dunia. Dia akan kembali kedua kalinya, dan pada saat itu semua yang telah mati yang percaya kepadanya akan dibangkitkan kembali. Kalau Yesus datang kedua kalinya, kita masih hidup, kita akan terangkat di awan-awan. Tapi bukan kita terlebih dahulu, tapi mereka yang mati, mereka akan bangkit dari kematian dan terlebih dahulu diangkat di awan-awan, baru kita yang hidup. Tapi kalau kita meninggalkan dunia ini, Yesus datang trompet, sangkakala Allah berbunyi, maka kita yang mati dan Tuhan akan bangkit dari kematian dan terangkat dan bertemu di awan-awan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tapi sampai sekarang ini pembohongan terjadi. Karena itu tertulis dalam Alkitab. Dikala pengawal-pengawal, tentara-tentara Romawi itu melapor kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mayat Yesus tidak ada di kubur. Ahli Farisi dan orang Taurat menyuap itu tentara dan berkata, katakan dia dicuri. Dan itu berlangsung sampai saat ini. Banyak orang tidak percaya Yesus bangkit. Tapi biarlah kita yang ada di sini dan Bapak Ibu yang ikut secara online ibadah dari tempat ini percaya Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus berkuasa. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Paulus jelas menegaskan dalam 1 Korintus 15 ayat 18 sampai 23, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangan. Bapak Ibu, itu yang menjadi penghiburan bagi kita semua. Suatu hari kelak kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus di Firdaus Allah. Amin. Kalaupun kita mengalami kematian, kita akan dibangkitkan dan hidup selama-lamanya, tidak mengalami kematian. Tapi orang-orang yang tidak percaya, dia dibangkitkan dan mengalami kematian selama-lamanya, yaitu neraka yang kekal.
Jadi marilah, terimalah berkat kebangkitan Tuhan Yesus. Marilah kita beritakan bahwa Yesus hidup. Dia bangkit dari kematian. Dia menang. Dia memerintah. Dan kita juga orang-orang yang percaya akan didudukkan bersama dengan Yesus di sorga yang kekal. Amin. Amin. Saudara dan saya akan memerintah. Untuk itu mari bertekun. Untuk itu mari setia. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari semangat memuji Tuhan. Kita menyanyikan satu puji yang lebih dari pemenang dari segala perkara. Karena Yesus telah memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa
Terima kasih Tuhan, kami lebih daripada pemenang Tuhan, karena Engkau sudah mengalahkan maut. Tuhan Yesus, Engkau sudah menggenapi semua perkataan tentang penderitaan yang Kau alami itu, bahkan mati di kayu salib. Dan juga Engkau Tuhan menggenapi firman yang telah disampaikan Tuhan, bahwa Engkau mengalahkan maut, bangkit dari kematian Tuhan. Engkaulah Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang berkuasa, Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur, bukan kami hanya jadi pemenang Tuhan, tetapi lebih daripada orang-orang yang menang Tuhan. Syukur bagi-Mu Bapa. Tuhan, kebangkitan-Mu jaminan kehidupan kami. Kebangkitan-Mu menjadi jaminan pengampunan dosa kami, menjadi jaminan bagi kemenangan kami terhadap dosa dan kekuatan musuh. Kebangkitan-Mu Tuhan menjadi jaminan pada masa sekarang ini Tuhan. Engkau berjanji menyertai kami sampai kepada kesudahan zaman. Bahkan sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami. Dan kebangkitan-Mu Tuhan, jaminan masa depan kami Tuhan, bahwa kami akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Bila kami tinggalkan dunia ini, dikala sangkakala berbunyi dan Engkau datang kedua kalinya, kami yang percaya kepadamu akan mengalami kebangkitan tubuh Tuhan. Kami bangkit dari kematian dan kami diangkat ke awan bertemu dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Dan ini menjadi penghiburan bagi kami, sehingga orang-orang yang kami kasihi, yang mati dalam Tuhan, akan kelak berkumpul bersama-sama dengan kami, karena mereka mengalami kebangkitan oleh karena kebangkitan Kristus dari kematian. Syukur bagi-Mu Bapa. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kami Tuhan dari kasih. Kalau Yesus sendiri diberikan oleh Bapa, yang adalah anaknya satu-satunya, bagaimana mungkin Engkau Bapa menahan segala sesuatu dan tidak memberikan kepada kami yang mengasihi? Tuhan, kami percaya kepada-Mu, kami percaya pada janji-janji-Mu Tuhan. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami mau berdoa buat saudara. Dan bagi saudara yang sakit, yang butuh tumpangan doa, kuasa Tuhan masih ada, mujizat Tuhan masih terjadi. Dan untuk itulah Yesus datang ke dunia ini, untuk mengampuni dosa-dosa kita, untuk menyembuhkan kita. Karena Dia hidup, ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk datang ke dalam. Kami mau berdoa buat saudara. Di altarnya ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebas. Bapak Ibu yang ada di bangku ini, ada satu lagu daerah berkata, Roma tu Yesus, Roma tibu, Jakon hatana, Santo Urja.
Yesus berkata, marilah kamu yang letih sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa. Dia mengajak. Karena Tuhan Yesus menghargai hak bebas kita. Saat ini Bapak Ibu sudah datang kepada Yesus. Mari buka hati. Terima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Mari ucapkan doa ini bersama dengan saya dengan iman dan langsung kepada Tuhan. Katakanlah, oh Tuhan Yesus yang mengasihi saya. Oh Tuhan Yesus yang mengasihi Saya bersyukur Tuhan. Saya bersyukur Tuhan. Saya sudah mendengarkan firman. Saya sudah mendengarkan firman. Engkau begitu mengasihi saya. Engkau begitu mengasihi saya. Rela memberikan anakmu yang tunggal. Rela memberikan anakmu yang Mati di kayu salib. mati di kayu salib. Untuk menanggung dosa saya. Untuk menanggung dosa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pagi hari ini pagi hari ini saya datang kepadamu. saya datang kepada Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Sucikan saya, oh Tuhan Yesus, Sucikan saya Tuhan Yesus. dari semua dosa dan pelanggaran saya. Dari semua dosa dan pelanggaran saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. saya percaya Engkau anak Allah yang datang ke dunia, Engkau anak Allah yang datang mengambil rupa seorang manusia, mengambil rupa seorang mati di kayu salib, mati di kayu salib. tetapi pada hari yang ketiga Tetapi pada hari ini bangkit dan hidup dari kematian, bangkit dan hidup dari kematian, bahkan naik ke surga, bahkan naik ke menyediakan tempat bagi saya. menyediakan tempat bagi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. saya membuka hati saya. Saya membuka hati. Saya mengundang Tuhan Yesus Saya mengundang Tuhan masuk dalam hati saya, masuk ke dalam hati, mencari Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Juru Selamat pribadi. Terima kasih Tuhan, Terima kasih. dosaku sudah Engkau ampuni. Dosaku sudah ampun. Engkau sudah menjadikan saya Engkau sudah menjadikan menjadi anak-anak Allah. menjadi anak-anak. Terima kasih Tuhan, Terima kasih. mulai hari ini Mulai hari ini saya menjadi ciptaan yang baru. saya menjadi ciptaan Yang lama sudah berlalu, yang lama, yang baru sudah datang. yang baru. Syukur Tuhan, Syukur. di dalam nama Yesus Dalam saya berdoa. saya. Amin. Amin. Inam Tuhan Yesus nunga manesa sudir dosa muda. Somon dia penerana, somon dia begudangna, merape somon aini napuran bagi bentar, somon hafas di balik Tuhan. Mula Tuhan nunga manesa manalpuhon sudir dosata, Tuhan Yesus membikin kami nyata. Bersama roha kita bertamiang, Tuhan Yesus mengalusi mananahake paniduanta tu ibadah. Bahwa tu pembimbing ina ahasitannya konoton sudah kita bertamiang. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa buat saudara-saudara yang ada di rumah ini. Mari kita bersama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Bapa. Nyatakan pribadimu Tuhan Yesus. Engkau menolong Tuhan. Kami serahkan kepadamu. Apapun pergumulan mereka. Engkau menolong mereka. Engkau mengopi mereka. Menasihati mereka. Memberikan pemulihan. Betapa besar kasih-Mu bagi mereka Tuhan. Di dalam kehidupan mereka. Bagaimana kita tidak menyediakan sesuatu lagi yang kita berikan lagi. Biasa percaya dan berharap. Di pergumulan keluarga Tuhan, anak-anak ekonomi atau apapun yang mereka hadapi, Tuhan Anak-anakku yang sudah terima kasih Yesus. sampai sejauh ini Engkau sudah memimpinkan hidupnya. Limpahi dia dengan kasih dari Tuhan. Penuhkan dia dengan Roh Kudus.
kami dalam hidupnya Tuhan. Satu orang selamat, saya isi rumah diselamatkan. Dimanapun suaminya saat ini berada, sama aku berlaku atas. Engkau melihat hati, Engkau melihat hatinya yang berubah. Kami percaya Tuhan Engkau. Jadikan hidupnya menjadi berkat. Jadikan hidupnya menjadi suratan Kristus yang dapat dibaca oleh suaminya, oleh anak-anaknya, oleh keluarganya, sehingga mereka datang berbakti kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kepada anak yang sudah mengampuni mereka, menyelamatkan mereka. Amin. Tuntunlah mereka kepada seluruh kebenaran Tuhan. Kerinduan hati mereka. Firman-Mu digenapi. Satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Dan suami anak-anaknya diselamatkan dan datang dan percaya kepada Kristus. Dan hidup mereka menjadi berkat. Dan dalam nama Yesus, setan iblis rencana engkau, kuasa gelap roh mawi, siapa kesombongan tinggalkan suami-suami mereka, tinggalkan keluarga mereka. Tidak boleh menghalangi mereka untuk datang kepada Kristus. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Amin.